Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran firman Tuhan kita saat ini berjudul lapang. Apakah itu lapang? Lapang berarti luas, dan lawan kata dari lapang adalah sempit atau kerdil. Saudara-saudari, orang yang lapang berarti orang yang berjiwa luas terhadap orang lain. Mengapa demikian? Karena orang yang lapang memiliki keistimewaan, yaitu orang yang lapang mampu melakukan perkara yang besar, hati yang mampu menampung berbagai persoalan, dan orang yang lapang tidak egois dan tidak kikir. Dalam 1 Petrus 2 ayat 23 mengatakan, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Puji Tuhan, dari ayat ini kita sebagai pengikut Kristus harus meneladani Tuhan kita yang mau menderita meskipun ia tidak bersalah. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Kita pun harus begitu, tidak boleh membalas caci maki orang dengan mencaci maki. Ketika menderita ketidakadilan, kita tidak boleh mengancam, tetapi kita harus menyerahkan kepada Allah yang menghakimi dengan adil. Ketika Tuhan Yesus hendak pergi ke Yerusalem, orang-orang Samaria menolak Dia, tidak mau menerima Dia. Kemudian murid-murid ingin menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan orang-orang Samaria. Kemudian Tuhan Yesus berkata bahwa Anak Manusia datang bukan untuk membinasakan atau membalas dendam, melainkan untuk menyelamatkan. Orang yang membalas kejahatan dengan kejahatan adalah orang yang kerdil. Karena itu Alkitab mengatakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Ketika Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus berdoa bagi orang yang menyalibkan Dia. Ini adalah tanda lapang dada. Saudara-saudari, kita harus lapang sedemikian rupa, sehingga begitu orang yang bersalah kepada kita mengakui kesalahannya, kita bisa memaafkannya. Walau seseorang menganiaya dan mencelakakan kita, kita tetap dapat mengasihinya. Dalam Lukas 6 ayat 27-28 mengatakan, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Saudara-saudari, orang yang lapang hati tidak menyimpan kesalahan orang lain, dan tidak pemarah, dan bisa mengampuni orang 77 kali 7 kali. Ketika kita lapang dada, kita mampu berkata, hatiku lapang, terlalu sukacita, sehingga aku tidak mungkin bermusuhan dengan orang lain. Puji Tuhan. Saudara-saudari, bagaimana agar kita bisa lapang? Yaitu kita perlu membiarkan Kristus berumah di dalam hati kita dan menjadikan Dia persona dalam hidup kita. Marilah saudara-saudari, kita menerima dan menaati setiap pengaturannya dalam hidup kita, sehingga kita makin hari makin dilapangkan. Amin.